Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khafifah. Saya dari PIAUD semester 6. Saya akan membahas tiga subtema, yakni yang pertama pengertian filsafat pendidikan dan filsafat pendidikan Islam, yang kedua motivasi berfilsafat dalam pendidikan Islam, dan yang ketiga dasar dan tujuan filsafat pendidikan Islam. Pengertian filsafat pendidikan dan filsafat pendidikan Islam. Nah, di sini kita harus mengetahui dulu pengertian dari filsafat. Filsafat itu berasal dari kata Yunani, yakni filosofia. Filos artinya cinta, sedangkan sofia artinya pendidikan. Jadi cinta pengetahuan, sedangkan pendidikan sendiri kalau dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yakni pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Nah, jadi pendidikan itu adalah usaha sadar. Sedangkan kalau kita gabung kata filsafat dan pendidikan, yakni aktivitas pikiran yang teratur yang menjadikan filsafat sebagai jalan untuk mengatur, menyelaraskan, memadukan proses pendidikan. Dalam tanda kutip, filsafat pendidikan dapat menjelaskan nilai-nilai dan maklumat yang diupayakan untuk dicapai. Nah, sebelum ke filsafat pendidikan Islam, banyak teman-teman yang mata kuliah kemarin itu selalu bertanya, apa sih hubungan atau korelasi filsafat dan pendidikan? Jadi filsafat dan pendidikan itu sangat berkaitan erat ya teman-teman, karena kan filsafat tersendiri ialah cinta pengetahuan, sedangkan pendidikan itu digerakkan oleh manusia. Nah, di sini ada ruang lingkup yang menjelaskan tentang filsafat pendidikan tersendiri, dan dapat ditarik benang merahnya bahwa filsafat pendidikan itu menjelaskan tentang kehidupan manusia. Jadi seputar lingkup makhluk hidup ataupun alam sekitar, itulah objek dari pemikiran filsafat pendidikan. Nah, selanjutnya filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam. Nah, ini tuh merujuk kepada sebuah kepercayaan, yakni agama Islam. Nah, perbedaannya tersendiri ialah setiap negara, setiap negara itu memiliki paham atau paham yang dianut masing-masing. Jadi filsafat pendidikan di satu negara A tidak dapat disamakan dengan negara B. Apalagi kalau misalnya negara B itu mayoritas muslim seperti di Indonesia. Jadi filsafat pendidikan Islam ini lebih mengacu ataupun merumuskan suatu yang berkaitan tentang kehidupan makhluk hidup ataupun aturan-aturan yang berlaku di masyarakat itu kepada sandarannya, yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Atau dalam pandangan ini dapat dikatakan bahwa filsafat Islam bukan hanya sekedar transfer of knowledge atau transfer of training, tetapi lebih merupakan suatu sistem yang ditata di atas fondasi keimanan dan kesalehan. Jadi filsafat pendidikan Islam itu lebih merujuk lagi kepada suatu paham, yakni paham agama kita yang Islam, seperti itu. Nah, selanjutnya motivasi berfilsafat dalam pendidikan Islam. Nah, kalau ditanya motivasi, satu pertanyaan yang terbersit di kepala saya, yakni pernah tidak kalian memikirkan sesuatu dan penasaran akan hal tersebut? Pernah tidak? Pasti pernah ya. Nah, dari situ kita dapat berfilsafat sebenarnya. Kayak kenapa waktu kecil ya, saya kasih contoh saya sendiri, kenapa langit itu berwarna biru? Nah, apa dasarnya? Kenapa bukan ungu ataupun pink? Kenapa harus biru? Nah, disitulah kita berfilsafat sebenarnya. Nah, tetapi kita tidak menemukannya secara langsung ataupun dalam waktu itu juga. Akan tetapi kita melalui fase yang kayak
berpikir, kemudian dapat berpikir kritis, dan akhirnya menemukan sebuah jawaban dari uji coba ataupun dari pengetahuan ilmiah yang kita dapat, seperti itu. Kemudian di sini para ahli di bidang pendidikan telah meneliti secara teoritis mengenai kegunaan filsafat. Jadi kita harus berfilsafat karena kita tahu kegunaannya. Jadi tidak mungkin kita melakukan sesuatu tanpa kita harus tahu kegunaannya filsafat bagi kita sendiri, apalagi ditambah filsafat pendidikan Islam, di belakangnya ada Islam. Nah, jadi filsafat itu sebenarnya ada 3 fungsinya, yakni filsafat pendidikan dapat menolong para perancang pendidikan dan orang-orang yang melakukan dalam suatu negara untuk membentuk pemikiran sehat terhadap proses pendidikan. Nah, yang dimaksud di sini menolong, misalnya kita mengacu pada cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan anak-anaknya bagaimana parentingnya seperti itu. Kalau PAUD itu pasti identik dengan parenting ataupun ilmu bagaimana menghadapi anak-anak, dan itu juga terjadi di zaman Rasulullah. Dan yang kedua, filsafat pendidikan dapat menjadi asas yang terbaik untuk menilai pendidikan dalam arti yang menyeluruh. Jadi setelah kita menolong, kita harus memberikan pengujian. Nah, dari pengujian itu timbullah sebuah penilaian tersendiri, apakah anak itu dapat dikategorikan baik ataupun sangat baik ataupun kurang mungkin ya. Terus filsafat akan membantu mencari akar dari setiap permasalahan pendidikan. Nah, jadi setiap fase pertanyaan begini, kenapa kurikulum pendidikan di Indonesia itu sering direvisi? Karena adanya filsafat sendiri yang melihat kekurangan dan kelebihan. Kalau kelebihannya ada, dia akan mempertahankannya di revisiannya, seperti kurikulum 2013 ada revisiannya. Mungkin yang pertama itu adalah nilai spiritual yang harus dikembangkan oleh anak didik. Nah, itu tetap dipertahankan lagi di kurikulum revisian, seperti itu. Nah, sedangkan kalau dasar dan tujuan filsafat pendidikan Islam, dasar filsafat pendidikan Islam pastinya ada di Al-Quran dan Al-Hadis atau Sunnah Rasulullah. Nah, kemudian tujuan filsafat pendidikan ada 4: menginspirasikan, menganalisis, mengekskripsikan, dan menginvestigasi. Itulah tadi 3 subtema yang saya paparkan. Silahkan teman-teman bertanya lewat voice note di dalam grup chat WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.